نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Semoga di pagi hari ini kita senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima oleh Allah, dan rizki yang bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah, melanjutkan pembahasan kitab Qawaidul Buyu' wa Faraidul Furu' yang ditulis oleh Syekh Walid bin Rashid As-Sa'idan hafizahullahu ta'ala. Kita masih pada pembahasan kaidah yang ke-18 dari buku Qawaidul Buyu' wa Faraidul Furu', di mana di dalam kaidah yang ke-18 Syekh Walid mengatakan al-jahlu bit-tasawi kal ilmi bit-tafaduli illa al-araya. Ketidaktahuan adanya persamaan dalam barang ribawi yang sejenis itu hukumnya sama dengan mengetahui adanya pertambahan di dalam barang ribawi, dua barang ribawi yang sejenis tersebut, kecuali dalam masalah araya. Di sini Syekh Walid hafizahullahu taala menyebutkan dalil yang berikutnya, yaitu dalil yang terakhir sekaligus ini merupakan fara' atau cabang yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Walid dalam bukunya, yaitu hadis Rafi' bin Khudaij dan hadis Sahal bin Abi Khathmata, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang anil muzabana, melarang tentang jual beli muzabana. Wahya bai'ut tamri bit tamri illa ashabal araya fa innahu qad udzina lahum, yaitu menjual kurma dengan kurma. Jelas di sini ada pertambahan karena kurma yang dijual tersebut dengan cara jazafan, yaitu dengan cara obral atau partai dan sebagainya, tanpa ada takaran yang bisa ditentukan berapa takarannya. Illa ashabal araya, kecuali orang-orang yang melakukan araya, akad araya, seperti yang kita jelaskan pada pertemuan lalu. Fa innahu qad udzina lahum, bahwasanya mereka telah diizinkan oleh Nabi SAW untuk melakukan bai' al-araya. Hadis riwayat Bukhari. Begitu juga dalam hadis Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah disebutkan naha an bai'il inab bizzabib wa an kulli thamrin bi kharsihi. Rasulullah SAW melarang menjual anggur dengan kismis dan setiap buah yang dijual dengan cara partai, yaitu dengan cara obral partai yang tidak ditentukan timbangan atau takarannya. Dan hadis Sahal bin Abi Khathmata radhiyallahu taala anhu ia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'it tamri bit tamri wa rakhasa fil araya, bahwa Rasulullah SAW melarang menjual kurma dengan kurma dan beliau memberikan rukhsah, keringanan pada bai' al araya, an tashtariya bi kharjiha ya'kuluha ahluha rotoban, yaitu dengan cara
seseorang menjual dengan partai jumlah yakuluha ahluha rotoban, yaitu yang dimakan oleh ahlinya, kurma yang basah. Hadis muttafaq alaihi. Kemudian Rasulullah SAW juga menyatakan ketika melarang menjual kurma dengan kurma, beliau bersabda, dzalika riba, di sana terdapat riba, tilkal muzabana, dan itu yang dinamakan bai' al muzabana. Kecuali Rasulullah SAW memberikan rukhsah kepada bai' al aroya, dan banyak dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekh Walid di dalam masalah ini yang merupakan akhir dari pembahasan kaidah yang ke-18. Kemudian setelah beliau menyebutkan dalil-dalil yang ada, beliau mengatakan, fanaqul la yajuzu bai'ul amwal ar-ribawiyah bimithliha jazafan. Ini yang harus kita pegang, harus kita garis bawahi. Maka tidak diperbolehkan untuk menjual belikan harta-harta ribawi yang sejenis, ya, yang sejenis jazafan, dengan cara partai, artinya dengan obral di partai. Karena menjual barang ribawi yang sejenis dengan cara partai berarti sama saja kita tidak mengetahui dengan jelas, ya, bahwa antara barang ribawi yang satu dengan ribawi yang berikutnya yang sejenis itu adanya kesamaan timbangan atau kesamaan takaran. Dan tidak mengetahui adanya kesamaan ini berarti pasti di sana terjadi tafadul, terjadi pertambahan. Karenanya tidak diperbolehkan kita menjual barang ribawi yang sejenis dengan cara obral ataupun partai. Sesuai dengan kaidah ini, al-jahlu bi at-tasawi kal ilmi bit tafaduli. Kemudian juga tidak diperbolehkan, kata beliau, tidak diperbolehkan al-muhaqalah. Al-muhaqalah adalah menjual barang atau menjual tanaman yang masih ada di kebun, meskipun tanaman itu sudah mulai nampak jadinya. Di sini disebutkan, ya, biasanya al-muhaqalah ini terjadi pada jual beli hintoh, penjual beli gandum, ya. Satunya menjual gandum yang sudah ditakar, kemudian satunya menjual gandum yang masih ada di tanamannya. Maka ini juga termasuk, ya, tidak mengetahui adanya at-tasawi, persamaan antara gandum dengan gandum. Al-kharsu huwa al-harzru wat takdir fahada ghairu jaizin. Yang dimaksud al-kharsu di sini adalah dengan apa? Menjual dengan apa? Dengan tanpa takaran yang pasti, yaitu dikira-kira. Menjual dengan tanpa takaran yang pasti, dikira-kira, perkiraan saja. Maka di dalam jual beli barang ribawi yang sejenis, hal ini tidak diperbolehkan. Baik, kemudian, ya, kata beliau, ya, wa kadzalika la tajuzul muzabana wa qad fassaraha Ibnu Umar kama sabaq. Begitu juga, ya, jelas dalam kaidah ini tidak diperbolehkan jual beli al-muzabana sebagaimana yang ditafsirkan oleh Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Wa kadzalika la yajuzu bai'ul fiddah al-khalisah bil fiddah al-maghshusha. Begitu juga tidak boleh menjual perak yang murni dengan perak yang sudah dibuat, artinya perak ada campurannya. Tidak diperbolehkan menjual perak yang murni dengan perak yang ada campurannya, dikarenakan apa? Perak yang ada campurannya, maka hal ini belum jelas takarannya, maka apa saja yang belum jelas takarannya di dalam bai' ribawi, maka pasti di sana terjadi at-tafadul, terjadi pertambahan. Naam, wala yajuzu bai' sabrah minat tamri bi sabratin ukhra. Begitu juga kata beliau tidak boleh menjual kurma, ya, dengan cara partai dengan kurma yang lain dengan cara partai pula. Maka jelas ini adanya ketidaktahuan, ketidakjelasan takarannya, sehingga akan mengakibatkan adanya pertambahan. Dan
Begitulah ya, kaidah ini menyebutkan bahwa barang-barang ribawi jika dijual sejenis ya, maka harus kita mengetahui takarannya atau timbangannya dengan jelas. Wallahu taala a'lam. Dengan itu ya para dirahmati Allah, selesai pembahasan kaidah yang ke-18 dari buku Qawaidul Buyu' wa Faraidul Furu'. Kemudian kaidah yang selanjutnya, kaidah yang ke-19, beliau mengatakan al-qaidatu tasi'atu asyrah. Kaidah yang ke-19, al-istithna fil mu'awadat la tutaffa fihi al-jahalatu wa fit tabarru'at tukafar. Pengecualian di dalam masalah al-mu'awadat ya, tukar menukar barang atau kita istilahkan dengan jual membeli barang. Di sini hukumnya la tutaf fihil jala, tidak dimaafkan adanya ketidaktahuan. Tidak dimaafkan adanya ketidaktahuan. Wa fit tabarruat, adapun di dalam masalah tabarru yaitu sosial, sumbangan dan sebagainya, maka hal ini diperbolehkan. Baik, saya ulangi kaidah ini. Kaidah ini mengatakan al-istithna'u fil mu'awadat la tufaru fihi al-jahala. Adanya pengecualian di dalam masalah akad mu'awadat, akad ya, tukar menukar barang atau jual beli barang ya, tidak dimaafkan atau tidak ada toleransi di dalamnya adanya ketidakjelasan. Artinya harus jelas. Jika ada ketidakjelasan maka tidak diperbolehkan. Adapun di dalam masalah tabarruat, adapun di dalam masalah sosial ya, hibah dan sebagainya ya, maka hal ini diperbolehkan adanya al-jahalah, diperbolehkan adanya ketidakjelasan. Kaidah ini para jamaah yang dirahmati Allah, sejatinya ya kelanjutan penjelasan dari kaidah sebelumnya yang kita pernah pelajari, yaitu kaidah, kalau antum masih ingat, kaidah tentang uqudul mu'awadat dan uqud at-tabarruat. Uqudul mu'awadat mabnaha al-masyaha wa uqudut tabarruat mabnaha al-musamaha. Mungkin antum ingat ya, akad-akad mu'awadat, akad-akad jual beli atau akad tukar menukar barang ya, itu dilandasi atas dasar pelit ya. Harus ada ketentuan yang pasti. Adapun akad tabarruat, akad sosial, akad hibah dan sebagainya, mabnaha ya at-tasamuh ya. Akad tabarruat didasari atas at-tasamuh, toleransi. Ini kita sudah jelaskan pada penjelasan kaidah yang ke-9 ya. Kaidah yang ke-9, uqudul mu'awadat mabnaha al-masyaha wa uqudut tabarruat mabnaha al-musamaha. Nah, kaidah ke-19 ini kelanjutan dari kaidah tersebut. Cuma kaidah yang ke-19 ini berbicara tentang al-istithna, yaitu pengecualian dalam dua perkara ini, dalam dua akad ini. Pengecualian dalam akad mu'awadah dan pengecualian dalam akad at-tabarruat. Seperti contohnya pengecualian dalam akad al-mu'awadah. Saya contohkan. Akad jual beli, katakan. Si pedagang mengatakan kepada pembeli, saya menjual barang yang ada di tempat saya ini kepada kamu seluruhnya kecuali sebagiannya. Nah, ada kecualian di sini. Saya menjual seluruh barang saya yang ada di keranjang ini kecuali sebagiannya. Boleh enggak ini para jemaah? Tidak boleh. Nah, sesuai dengan kaidah ini. Ya, al-istisna fil mu'awadat la tu'tar fil jahalah. Ya. Dalam masalah pengecualian pada akad mu'awadah, akad jual beli atau akad tukar menukar barang, itu tidak dibolehkan adanya al-jahalah. Tidak dibolehkan ada ketidakjelasan. Dan jadi ketika ada orang yang menjual, saya menjual buah yang ada di keranjang ini kecuali sebagiannya. Kecuali sebagiannya ini tidak jelas. Sebagiannya sebagian berapa?
Nah, ya, 1 sebagian, 2 sebagian, setengah kilo sebagian, 1 kilo sebagian, ya kan ya. Jadi sebagian di sini belum jelas. Maka di dalam akad muawadhah di sini tidak boleh adanya ketidakjelasan di dalam masalah istitsna, pengecualian. Adapun dalam masalah tabarruat, maka hal ini diperbolehkan. Itu tafat, ya. Seperti contohnya seseorang, ya, saya memberi Anda hadiah, ya, saya memberi hadiah Anda apa saja yang ada di rumah ini, ya, kecuali sebagiannya. Nah, sebagiannya kan tidak tahu apa aja yang di rumah ini, kan ya. Kemudian setelah pemiliknya mengatakan, oh jangan yang ini, asal jangan. Loh, ada yang mengatakan sebagian, tidak masalah, Anda ambil aja, pokoknya jangan yang ini, ya, ini tidak masalah. Ya, ini dalam akad apa? Dalam akad tabarruat, dalam akad sosial ataupun pemberian. Dikarenakan apa? Orang yang diberi tidak dirugikan. Ya, orang yang diberi tidak dirugikan, tidak adanya yang dirugikan. Kalaupun ada yang sebagian yang tidak diberikan ke dia tidak rugi dan tidak boleh komplain juga. Ya, ini sudah diberi gratis. Nah, beda dengan adanya akad muawadhah, akad jual beli. Kalau akad jual beli, saya sudah memberikan ini ternyata loh, Pak, tidak bisa seperti ini akan ada persengketaan. Ya. Maka harus jelas. Ini sekedar contoh dari dua akad, ya. Baik itu akad muawadhah atau akad tabarruat di dalam masalah al-istitsna, yaitu perubahan dari 2 akad tersebut. Syekh Walid mengatakan, aqul i'lam asyhadakallahu wa iyyaka li ta'atihi wa wafaq jami'an li suluki sabili mardati wa ja'alna wa iyyaka min ahli jannatihi annana dzakarna sabiqan anna uqudal muawadhati mabnaha 'alal masyaha wa uqudat tabarruat mabnaha 'alal musamah. Syekh Walid mengatakan, ketahuilah semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu untuk artinya dan memberikan taufik kepada kita semuanya untuk berjalan di atas jalan yang diridhoi olehnya dan menjadikan kita dan seluruhnya, ya, sebagai orang-orang yang dimasukkan oleh Allah kepada surganya. Beliau mengatakan, annana dzakarna sabiqan, sungguh kami telah menyebutkan pada pertemuan yang lalu, kaidah yang lalu, bahwa uqudul muawadhat, bahwa akad muawadhah, akad jual beli, akad tukar menukar barang, akad manfaat, ya, artinya saling mendapatkan manfaat, ya. Uqudul muawadhat mabnaha 'alal masyah, itu dibangun di atas masyah, dibangun di atas pelit, ya. Artinya ada ketentuan-ketentuan yang harus mengikatnya. Adapun wa uqudul tabarruat mabnaha 'alal musamah, adapun akad tabarru itu akad, ya, sosial, akad pemberian dan sebagainya, itu didasari pada musamah, ya, atas toleransi. Dan kami sudah menyebutkan wa fara'na 'ala dzalika furu'an katsiran, dan kami telah menyebutkan beberapa cabang-cabang dari kaidah tersebut. Kemudian wa dzakarna minha, dan kami menyebutkan pula di dalam penjelasan kaidah tersebut, yaitu kaidah yang ke-9 yang kita sebutkan tadi, annal istisna la budda minal ilmi bihi fi uqudil muawadhat fala tughfar fihi al-jahalah, bahwa pengecualian yang ada di dalam uqudul muawadhat harus jelas, harus ada pengetahuan di dalamnya, maka tidak diperbolehkan atau tidak dimaafkan di dalamnya adanya ketidakjelasan. Wa amma uqudah al-tabarruat fayasihul istithna'u fiha walau kana majhuran. Adapun berbeda dengan akad tabarru, akad, ya, sosial atau akad, ya, pemberian, maka diperbolehkan pengecualian di dalamnya walaupun pengecualiannya itu adalah sesuatu yang majhul, sesuatu yang tidak jelas. Kemudian, ya, makna hadhil qaidah, kata beliau, makna kaidah ini adalah annal insan yajuzu lahu idza ba'a ainan aw manfaatan ayastatni manfaatu
manfaatah, bahwasanya manusia, seseorang boleh ya di dalam syariat jika menjual sesuatu atau memberikan menjual sesuatu atau manfaat sesuatu, dan di pengecualian ya apa yang dijual tersebut ya dikecualikan yang dijual tersebut dan dikecualikan manfaat tersebut. Seperti seseorang tadi menjual katakan jeruk yang ada di keranjang ya, boleh bagi dia untuk menjual jeruk yang ada di keranjang kemudian mengecualikan jeruk yang lainnya, asalkan jelas ya. Saya katakan seperti saya jual kepada Anda jeruk yang ada di keranjang ini kecuali yang ada di dalam tas kresek. Nah, di dalam keranjang ada jeruk yang di tas kresek, maka ini pengecualian yang jelas. Nah, ini diperbolehkan. Pengecualian yang jelas diperbolehkan. Adapun jika pengecualiannya tidak jelas ya di dalam masalah jual beli, maka hal ini tidak diperbolehkan. Begitu juga akad manfaat. Ya, akad manfaat seperti akad sewa menyewa. Ya, saya menyewakan Anda rumah saya ini seharga sekian ya, selama 1 tahun. Anda boleh memakai seluruh fasilitas di rumah saya ini kecuali AC. Nah, kecuali AC katakan. Nah, ini jelas AC berarti tidak boleh dipakai ya. Tidak termasuk halnya apa ya barang yang sewakan. Tidak boleh dipakai. Ini jelas ya. Ini diperbolehkan. Tapi kalau dia mengatakan saya sewa rumah saya ini kepada Anda dengan harga sekian selama 1 tahun ya, boleh Anda memakai fasilitas ini kecuali sebagiannya saja. Kecuali sebagiannya saja. Kecuali sebagian di sini tidak jelas. Sebagian yang dimaksud sebagian apa? Ya. Nah, di sini tidak diperbolehkan di dalam akad manfaat. Baik. Lakin hadhihi tunayya la budda an takuna ma'lumah. Maka ya, pengecualian yang ada di dalam akad muawadhah ya, baik itu akad jual beli atau akad manfaat ya, la budda an takuna ma'lumah, harus diketahui ya. Pengecualiannya harus diketahui. Idza kana al-aqdu aqdan muawadhatan, jika akadnya itu ada akad muawadhah, akad jual beli dan yang lainnya. Ai la budda an tuhaddid bil ayyam wa syuhur aw sinin wa nahwu dzalika fala tasih idza kana majhula. Artinya ya, wajib bagi kita untuk menetapkan, menentukan, memastikan ya jumlahnya ya, harinya kalau itu adalah apa? Adalah persewaan dan sebagainya, harinya, tahunnya, bulannya dan sebagainya. Maka tidak boleh kemudian dia menyewakan sesuatu yang tidak jelas hari kapannya, sampai kapan, hari, bulan, tahunnya. Seperti saya sewakan rumah Anda ini seharga 25 juta. Titik. Ya. 25 juta. Ini tidak boleh ya, karena belum jelas. Begitu juga dalam akad istisna ya. Dalam akad istisna ya. Saya jual ya, saya sewakan rumah Anda ini ya, saya sewakan rumah saya kepada Anda dengan harga ya, dengan harga katakan 25 juta per tahun sampai saya meninggal dunia. Jelas enggak Pak? Tidak jelas. Sampai saya meninggal dunia, kapan meninggal dunianya? Ya kan ya. Bisa meninggal dunia setahun, 2 tahun, atau bisa bertahun-tahun berikutnya. Ini tidak jelas. Maka seperti ini tidak diperbolehkan. Nah, wa yati takunu fiha al-iwad min tarafain mabnaha al-musyahah. Wa amma idza kana hal aqdu al-mubarram aqdu tabarru fa innahu tasihhu thunayya fi walau kanat majhula. Adapun jika akadnya itu adalah akad tabarru, akad sosial, akad ya pemberian, hibah dan sebagainya, maka diperbolehkan pengecualiannya itu adanya ketidakjelasan, karena tidak ada yang dirugikan ya. Seseorang yang mendapatkan hadiah, kalaupun dia mendapatkan hadiah kemudian dikecualikan dari hadiah yang diberikan tersebut, maka tidak masalah baginya waktu hadiah ya. Nah, dalilnya walladzi yadullu ala
dzalika, beliau kemudian memberikan dalil. Dalilnya adalah marwahul Imam Bukhari wa Muslim min hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dalil dari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah. Kira-kira masalah apa ini? Masalah ketika Jabir bin Abdullah menjual ontanya kepada Nabi SAW, dan disyaratkan oleh Nabi untuk disyaratkan oleh Jabir untuk membawanya ke tempatnya, artinya ke rumahnya ketika di dalam safar. Ini dalil sejatinya, dalil masalah apa? Masalah pengecualian di dalam jual beli, yang pada akhirnya nantinya onta ini dikembalikan kepada Jabir bin Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalilnya disebutkan annahu kana yasiru ala jamalin lahu a'ba, bahwasanya suatu ketika Jabir ini ya berjalan bersama ontanya, dan ontanya ini sangat lesu. Fa arada ayusibahu, dia Jabir ini karena melihat ontanya lesu ingin dilepaskan saja ontanya ini. Faqal, maka dia mengatakan falahiqani an-nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menemuiku, mengajakku. Fada'a bil barakah wa darabahu, kemudian Nabi mendoakan bagiku keberkahan, lalu Nabi memukul ontanya tersebut. Fayasiru sayran lam yasir mithlahu qad. Nah, setelah dipukul oleh Nabi SAW, ternyata ontanya ini berjalan giat, ya, tidak pernah dia itu berjalan sejati ini. Artinya ontanya itu awalnya lesu, kemudian setelah dipukul oleh Nabi SAW, lantas ontanya itu giat, dan diceritakan oleh Jabir, giatnya itu tidak pernah segiat ini, ya, tidak pernah segiat ini dalam berjalan. Faqal, maka Rasulullah SAW ketika melihat ontanya sudah giat, beliau mengatakan, bi'ni bi uqiyah, jual kepadaku dengan satu uqiyah. Satu uqiyah di sini, ya, dikatakan oleh para ulama ada 40 dirham. Fakultulah, maka Jabir awalnya menolak, tidak, karena sudah mengetahui ontanya giat lagi, maka dia enggan untuk menjual kepada Nabi. Fakultulah, faqala ini sudahlah, jualkan kepadaku, ya. Jualkan kepadaku. Akhirnya setelah Nabi SAW berkata, ya, yang kedua itu fabituhu bi uqiyah, kemudian aku lantas menjual kepada Nabi SAW dengan satu uqiyah, tapi aku memberikan syarat, ya, wasytaratu himlanu ila ahli, dan aku memberikan syarat kepada Nabi untuk mengangkutku, ontanya ini mengangkutku kepada keluargaku. Falamma balagat ataituhu bil jamali, lantas ketika setelah sampai pada keluargaku, maka aku memberikan onta ini kepada Nabi SAW. Fanaqadani thamanahu, lalu Nabi SAW memberikan uangnya kepadaku dengan tunai. Farajatu, lalu aku kembali. Fa'arsala fi ithri wa qala atarani ma istukal li akhudha jamalaka. Kemudian ketika aku kembali, atas Nabi SAW mengatakan kepadaku, atarani ma istukal akhidul jamalaka, apakah engkau mengira, ya, apakah engkau mengira aku bertindak seperti ini ingin mengambil ontamu? Karena awalnya apa Pak Jamal? Nabi mengatakan awalnya Jabir tidak mau menjual. Dikhawatirkan ketika Nabi SAW mengatakan kedua kalinya ada keterpaksaan, ya. Apakah engkau, ya, Nabi SAW mengatakan, apakah engkau mengira bahwa, ya, engkau menjual ini kepadaku, aku hendak ingin mengambil ontamu? Khud jamalaka wa darahimaka fahuwa laka, kata Nabi SAW, sudah ambil ontamu ini dan ambil uangmu ini, dan ini semuanya untukmu. Baik, dalil di sini adalah disebutkan oleh Syekh Walid berkenaan dengan kaidah yang ke-19 ini, berkenaan dengan uqudul mu'awadhah, di mana al-istitsna, pengecualian yang ada di dalam akad mu'awadhah ini tidak diperbolehkan adanya jahalah. Mana wajibnya? Mana sisi pendalilan dari dalil ini yang menunjukkan akan kaidah ini? Sisi pendalilannya adalah ketika Jabir bin Abdullah menjual ontanya, dia mensyaratkan. Lah, syarat ini adalah pengecualian. Ya.
Syarat ini adalah pengecualian di dalam jual beli onta yang dilakukan oleh Jabir kepada Rasulullah SAW, dikecualikan oleh Jabir. Dan pengecualiannya ini jelas, makanya Nabi SAW tidak menegur Jabir dalam masalah ini, karena jelas pengecualiannya apa? Ya sudah, saya jual ontamu ini ontaku kepadamu Rasulullah dengan syarat antarkan aku dengan ontamu ini ke rumahku. Nah, ke rumahku. Ini jelas diantarkan ke rumahnya. Selain rumahnya berarti tidak boleh. Nah, selain rumahnya tidak boleh. Artinya jelas ya. Nah, di sini dari pendalilan ini. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa syarat atau istisna atau pengecualian yang ada di dalam jual beli yang dilakukan oleh Jabir kepada Rasulullah SAW ini adalah syarat yang jelas, pengecualian yang jelas, sehingga Nabi SAW tidak menolak dan tidak menegur Jabir di dalam memberikan syarat atau pengecualian dalam jual belinya tersebut. Syekh Walid mengatakan fahadal hadis fi jawazul istitsna manfaatul madi muddatan ma'lumah. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang bolehnya istitsna, bolehnya pengecualian manfaat ya, barang yang telah dijual dengan mudah maklumah dalam waktu yang telah ditetapkan. Wal aqdu huna aqdu muawadhah, dan akad yang terjadi ya yang terjadi dari Jabir dengan Rasulullah SAW di sini adalah akad muawadhah, akad jual beli. Wa aqarrahu Nabi SAW, dan Nabi SAW mentakrir, mengikrarkan, artinya membenarkan akad yang dilakukan oleh Jabir bin Abdullah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Walid mengatakan mimma yadullu ala jawaz li annahu qad taqarrara fil uqud anna iqrarahu sallallahu alaihi wasallam hujjatun ala jawaz. Yang menunjukkan ya, dalil ini kebolehan tentang apa? Kebolehan syarat di dalam akad jual beli yang jelas di sini bahwa telah tetap ya di dalam akad apapun, ketika Nabi SAW menetapkan bahwa akad tersebut boleh atau diam dengan melihat akad tersebut, maka hal itu menunjukkan apa? Kebolehannya. Walladhi yu'akkidu ala hamiyati ma'rifati muddatil istisna wa haditsu Jabir aidan inda khamsa Ibnu Majah wa sahahu Tirmidzi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an thunayya illa an tu'lam. Dan yang menekankan, yaitu yang lebih menekankan lagi pentingnya mengetahui muddatul istisna, yaitu kapannya pengecualian itu berlaku, artinya diketahui, harus diketahui dari hadis Jabir di sini adalah yang diriwayatkan di dalam hadis ya. Hadis riwayat khamsah, riwayat ya Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, kecuali ya Ibnu Majah ya. Dan disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan naha anits sunayya illa an tu'lam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang pengecualian di dalam jual beli kecuali jika pengecualian itu diketahui, jika pengecualian itu jelas. Waqad taqarrara fil usul anna nahya haqiqatuhu at-tahrim, bahwa telah tetap di dalam masalah ini kaidah usul fikih bahwa an-nahyu, bahwa larangan itu hakikatnya menunjukkan akan keharamannya. Faida ulimatis sunayya sohat majaz, jika pengecualian itu diketahui dan jelas, maka boleh jual beli itu terjadi. Li'annal jahla biha naw'un minal gharar, dan dikarenakan tidak mengetahui adanya pengecualian itu adanya gharar di dalam jual beli tersebut, maka hal itu masuk di dalam keumuman larangan Nabi SAW tentang bai'ul gharar, yaitu jual beli yang tidak jelas. Kemudian wali anna uqudul muawadhah, begitu juga di dalam akad muawadhah, akad jual beli ya didasari pada al-mubadalah hatta yantafiqul wahid minha bima sara ilaihi. Ya, akad jual beli ini didasari
merainya antara penjual dan pembeli, ya, sehingga masing-masing mengambil manfaat. Penjual mendapatkan manfaat dari uang yang diberikan oleh pembeli, dan pembeli mengambil manfaat dari barang yang dijual kepadanya, ya. Jadi sama-sama mengambil manfaat. Makanya akad ini dikatakan akad muawadhah. Akad apa? Akad yang saling memberikan manfaat untuk. Beda dengan akad apa? Tabarruk. Dengan akad tabarruk, manfaatnya yang didapatkan satu sisi, yaitu orang yang diberi apa? Yang diberi hadiah. Adapun yang memberi hadiah tidak mendapatkan manfaat. Ini dari sisi dunia, ya. Kita berbicara dari sisi duniawi, bukan dari sisi ukhrawi. Kalau dari sisi kemudian muawadhah fa idza jaza al-istisna fiha bila ishtirati ilmiha fa innal aqda hina idin la tatarattab alaihi maslahatuhu al-matrubah. Maka begitulah akad muawadhah. Jika diperbolehkan istisna di dalamnya tanpa ada syarat yang diketahui syaratnya, maka akad tersebut, ya, tidak ada masalah di dalamnya, ya. Maka di dalamnya terdapat al-jahalah dan gharar, yaitu ketidakjelasan. Fadalla an-naqlu wal aqlu wa maqasid syariah ala ishtirat ilmi bitsunaya fi aqdil muawadhat. Maka sudah jelas di dalam nukilan dari hadis Nabi SAW ataupun secara akal, ya, logika, dan secara maksud syariat bahwa disyaratkannya adanya pengetahuan ilmu, ya, tentang tentang funaya, itu tentang pengecualian di dalam akad muawadhah. Adapun dari jawaz jahala fuqud tabarruk. Nah, ada dalil yang menjelaskan bahwa akad tabarruk, akad sosial itu boleh di dalamnya ketidakjuda bagi Ummu Salamah. Faqalat, maka Ummu Salamah mengatakan, a'taqtuki wa ashtaritu alaiki an takhduma Nabiy sallallahu alaihi wasallam ishtu. Kata Ummu Salamah, aku membebaskanmu, tapi aku memberikan syarat. Aku membebaskanmu tanpa apa-apa, membebaskanmu tanpa uang. Aku membebaskanmu, tapi aku memberikan syarat kepadamu agar engkau berkhidmah, menjadi pembantu Nabi SAW sepanjang hayatku. Sepanjang hayatku. Nah, itu. Kemudian aku berkata, kata siapa ini? Kata Safina, lau lam tashtariti alayya ma faratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya saja engkau tidak mengucapkan syarat itu, kata Safina, aku juga tidak mau berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataqatni wa ashtaratu alaihi. Lalu kemudian ulama membebaskanku dan memberikan syarat itu kepadaku, yaitu untuk berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidupnya. Baik. Sepanjang hidupnya ini jelas atau tidak, para jamaah? Tidak jelas, ya. Sepanjang hidupnya Ummu Salamah, kapan hidupnya? Kapan hidupnya? Ya, bisa sampai satu hari saja, ya. Bisa sampai berbulan-bulan, bisa sampai bertahun-tahun. Tidak jelas. Tapi akad ini boleh. Akad ini boleh dan disetujui oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena akad ini bukan akad muawadhah, tapi akad tabarruk, yaitu akad hadiah. Ya, Safina di sini diberi hadiah oleh Ummu Salamah untuk dibebaskan. Artinya dibebaskannya Safina ini berarti hadiah. Ya, padahal, ya, seorang budak ini, ya, jika dibebaskan tidak bisa dibebaskan seperti begitu saja, kecuali harus ada yang menebusnya. Jika ada yang membelinya, baru berpindah pada tuan yang lainnya. Atau dirinya sendiri menebus dirinya untuk membebaskan dari tuannya, yaitu yang dinamakan mukatabah. Di sini dinamakan mukatabah. Nah, di sini yang Safina dibebaskan oleh Ummu Salamah, yaitu diberi hadiah. Dia diberi hadiah bebas, menjadi orang bebas, bukan lagi budak, tapi dengan syarat, ya, untuk berkhidmah, untuk membantu Nabi SAW dalam keperluan Nabi selama
Ummu Salamah itu masih hidup. Nah, di sini ada ketidakjelasan. Tapi ketidakjelasan ini tidak masalah. Karena akadnya adalah apa? Akad tabarruk, akad sosial, akad pemberian dan sebagainya. Baik. Fal-aduna kata Syawalid, akad yang terjadi di sini di dalam hadis ini akad tabarru'in, yaitu akad tabarruk. Wa fihi tunaya, dan di dalam akad ini terdapat pengecualian, yaitu di pensyaratan itu adalah pengecualian. Wa ya istisna manfaati khidmatil abdi muddat hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ya pengecualian manfaat untuk membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama sepanjang hidupnya. Wa hadhihi muddah ghairu ma'lumah, sepanjang hidupnya di sini tidak diketahui, masih majhul. Wa ma'adzal sahal aqdu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun begitu, akad ini diperbolehkan dan disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun akad tersebut di dalamnya terdapat ketidakjelasan. Karena akad ini adalah akad pemberian. Fasahati tunaya ma'al jahala mimma yadullu ala anna uqud tabarru'at la yalzam fiha al-ilmu bi muddati tunaya. Maka pengecualian ini dibenarkan padahal di dalamnya terdapat ketidakjelasan yang menunjukkan bahwa akad tabarruk di sini boleh, ya, atau la yalzam bi ilmu, ya, tidak harus adanya pengetahuan atau mengetahui adanya apa mudah kapan, ya, yang dikecualikan tersebut. Fal hadits wa in kana fil ibki illa anna al-nabi sa'iruhu tabarru'at min babil qiyas alaihi. Hadis yang kita masukkan sini, yang kita jadikan dalil di sini, walaupun hadis ini berkaitan dengan pembebasan budak, itu illa anna al-hakna bihi sa'iruhu tabarru'at, ya. Meskipun begitu, kami mengkiaskan dengan di sini dalam seluruh akad-akad tabarruk, dalam seluruh akad-akad apa? Pemberian. Maka di dalam akad pemberian diperbolehkan, ya. Ilahnya adalah akad pemberian. Di sini meskipun, ya, dalilnya tentang masalah al-itqu, yaitu pembebasan budak, tapi pembebasan yang dilakukan oleh Ummu Salamah kepada Barirah ataupun kepada Safina, maka ini adalah hadiah bagi Safina. Hadiah termasuk ukut akad tabarruk. Nah, dan dibolehkan pengecualian dalam akad tabarruk tersebut, ya, meskipun tidak adanya kejelasan. Baik, di sini kemudian Syekh Walid menyebutkan tentang beberapa cabang dari kaidah ini. Saya akan mengambil beberapa kaidah ini, ya, atau sedikit, ya, kaidah ini sebentar, kemudian setelah itu kita akan membuka tanya jawab. Salah satu faraknya atau cabang dari kaidah ini, ada seseorang yang menjual rumahnya, kemudian dia mengecualikan kepada pembelinya, ya, saya menjual rumah saya ini wastas nasuknaha, ya, dan saya memberikan pengecualian untuk bisa tinggal di rumah yang saya jual kepadamu ini selama hidupku. Ini boleh nggak para jamaah? Tidak boleh, ya. Katakan orangnya sudah tua, sakit-sakitan, ya. Kalaupun dia divonis oleh dokter, katakan karena sakitnya sudah stadium sekian dan sekian, maka divonis hidupnya tidak lama lagi, paling lama mungkin 10 hari, ya, paling lama 10 hari. Tapi kan belum jelas. Kemudian dia mengatakan, saya jual rumah ini kepada Anda dan saya memberikan syarat agar saya boleh tinggal di rumah ini selama saya masih hidup. Ini tidak boleh, karena istisna ini terjadi pada apa? Pengecualian di sini terjadi pada akad muawad atau akad jual beli, yang mana pengecualian yang terjadi pada akad jual beli harus apa? Harus jelas. Jika tidak jelas, maka itu tidak diperbolehkan. Di sini nanti akan terjadi riba, sesuatu yang tidak jelas. Fa inna hadhihi tunaya la tasih. Maka pengecualian seperti ini tidak diperbolehkan. Fa in
sa'alta limada, jika ada orang yang bertanya, kenapa kok tidak diperbolehkan seperti ini? Faqul annal aqda huna aqdu bai'in. Karena akad yang terjadi adalah akad jual beli, dan akad jual beli termasuk akad muawadhah. Wa thunayya huna majhula. Adapun pengecualian yang terjadi di sini adalah pengecualian yang tidak jelas juga. Karena nanti an muddati baqa'i hayyan, ya. Karena kita tidak mengetahui kapan matinya orang tersebut, ya, kapan matinya orang yang menjual rumahnya tersebut. Maka jika hal ini tidak diketahui dalam, ya, akad dalam akad muawadhah, yaitu istisnanya, pengecualiannya, maka hal ini masuk dalam kaidah ini, tidak diperbolehkan. Kemudian ada seseorang, nah ini contoh yang berikutnya, ada seseorang yang menjual kendaraannya atau mobilnya, wastasna manfaatuha illa baladihi, ya, dan dia memberikan pengecualian agar dia bisa mengambil manfaat dulu sebelum diserahkan kendaraannya ini, ya, ila baladihi, ya, ketika dia sampai ke negerinya. Dia ini sedang melakukan perjalanan. Nah, ketika sedang melakukan perjalanan, ya, hampir mirip dengan kasusnya siapa? Jabir dengan Rasulullah SAW, ya, menjual kendaraannya. Saya jual kendaraan saya ini kepada Anda dengan harga sekian, ya, tapi dengan syarat, nah, saya sekarang ini tidak berada di rumah saya di luar kota, ya, dengan syarat saya antarkan dulu ke mana? Ke rumah saya, ya, ke rumah saya atau ke negeri saya. Boleh nggak nih para jemaah? Boleh. Karena apa? Karena sunaya, karena pengecualiannya di sini jelas, yaitu diantarkan ke rumahnya saja, ya. Diantarkan ke rumahnya. Setelah diantar ke rumahnya sudah selesai, ya. Diserahkan kepada apa? Diserahkan kepada si penjual, pembeli. Maka ini tidak masalah. Baik. Kemudian contoh yang ketiga, hibah. Masalah hibah. Ada seseorang yang menghibahkan atau memberikan hibah kepada seseorang dengan sesuatu, silakan. Wastasnal intifa' biha illa ayyamut. Lalu kemudian yang memberi hibah tersebut, ya, mengecualikan untuk memanfaatkan sebagainya dihibahkan itu sampai dirinya meninggal dunia. Katakan ada seseorang katakan menghibahkan rumah kepada orang lain. Menghibahkan rumah kepada orang lain. Lalu dia mensyaratkan kepada orang yang beri hibah ini, saya memberikan syarat, ya, saya boleh memanfaatkan pekarangan rumah ini untuk menanami tanaman sepanjang hidup saya. Boleh nggak ini para jemaah? Boleh. Karena akadnya akad apa? Akad baru, akad hibah, ya. Dan di dalam akad hibah pengecualian di sini boleh, ya, ada yang tidak jelas. Sedangkan pengecualian yang disebutkan ini tidak jelas. Saya boleh memanfaatkan, ya, pekarangan rumah ini sepanjang hidup saya. Artinya ketika saya masih hidup, saya memanfaatkan apa halaman rumahnya. Hal ini diperbolehkan. Al-itqu juga masalah tadi, masalah pembebasan budak. Fa innahu yasihu ayyatiqa abdahu wa yastaslim manfaata muddat hayatihi. Ya, boleh bagi seseorang untuk membebaskan budaknya dan mengecualikan manfaatnya sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya. Seperti kasus yang terjadi Ummu Salamah dengan siapa? Dengan Safinah, ya, dengan Safinah untuk berkhidmat kepada Nabi SAW sampai dirinya meninggal. Kemudian masalah yang lainnya, idza ataqaha wa jala itquha sadaquha fa innahu yasihu ala qaul rajih wa yadullu alaihi hadits Safiyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ataqaha wa jala itquha sadaquha fa sarat kal mustathni manfaatuha wallahu a'lam. Kemudian dalam kasus, ya, seseorang yang membebaskan budak dan menjadikan pembebasannya itu adalah sodaq, yaitu maharnya. Seseorang membebaskan budaknya dan dijadikan pembebasannya itu adalah maharnya. Hal ini diperbolehkan sebagaimana dikatakan oleh para ulama dalam
pendapat yang rajih. Hal ini menunjukkan hadis Sofiyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi SAW pernah membebaskan Sofiyah ini dan menjadikan pembebasannya itu adalah mahar bagi Sofiyah ini untuk dinikahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini diperbolehkan. Kemudian waminha al-wasiyah fa yasidu ayyusi bi raqabati ainin kadarin wa nahwu wa syakhsin wa yastasni manfaatuha li syakhsin akhar muddatan ma'lumah aw majhulah. Dalam masalah wasiat orang memberikan wasiat ini termasuk akad tabarru atau akad muawadhah Pak Jemaah? Harus dijelaskan dulu akadnya. Wasiat merupakan akad tabarru. Nah, maka kalau dia merupakan akad tabarru, boleh bagi seseorang untuk mewasiatkan kepada orang lain dan kepada yang lainnya juga ya, tanpa diketahui apa wasiat tersebut ya. Tanpa diketahui apa wasiat tersebut. Artinya di sini disebutkan ayyusi bi raqabati ainin kadarin wa nahwu syakhsin wa yastasni manfaatuha li syakhsin akhar. Seseorang memberikan wasiat kepada orang lain dengan rumah, katakan dengan rumah, kemudian dikecualikan dari wasiat tersebut manfaatnya untuk orang lainnya selainnya. Muddatan maklumah atau majhulah, yaitu pada muddah artinya pada jangka waktu yang diketahui atau tidak diketahui ya. Dzalika li anna al-wasiyah min uqud tabarru'at, karena hal ini diperbolehkan dikarenakan wasiat ini termasuk akad tabarru, dan akad tabarru tidak masalah ya jika pengecualiannya itu tidak jelas. Wallahu taala alam. Di sini para jemaah yang dirahmati Allah, selesai ya perbedaan antara akad tabarru dengan akad muawadhah, di mana akad muawadhah jika terjadi istisna di dalamnya, jika terjadi pengecualian di dalamnya, maka harus jelas pengecualian tersebut. Berbeda dengan akad tabarru. Akad tabarru jika terjadi pengecualian di dalamnya, maka tidak mengapa ya terjadi ketidakjelasan. Allahu taala alam. Selesailah pembahasan tentang kaidah yang ke-19. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan mengkaji bersama kaidah yang ke-20. Man ibta'a syai'an fala yabi'hu hatta yaqbidahu. Barang siapa yang membeli sesuatu, maka tidak boleh dia menjualnya sampai barang itu dipegangnya. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah hal ini akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Baik, mungkin ada pertanyaan? Nah, ada pertanyaan? Silakan. Dan jika tidak ada pertanyaan, insyaallah kita akan sambung pembahasan kaidah selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Kita akhiri dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.